حضرة الشيخ عبد الرحمن سدر من حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم حضرة هادي عمر العباس لحضرة أبي عبد الله الحداني لحضرة الشيخ مطر الشيخ البنجري لحضرة الشيخ أشرف أنور بن لحضرة الشيخ شريف عبد الله البنجري لحضرة الشيخ أبو محمد بن بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمين وأزواجهم وذرياتهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أنهم يرزقنا علما نافعا والعمل مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام في ذلك خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والضلالة والموت على دين الإسلام في محنة الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sampai pada kitab An-Nawawi. Al-hikayatu sadisatu wal khamsuna, hikayat yang ke-56 fi ahwalil wasilina ila Allah ta'ala, pada hal ehwal orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukiya Ad-Dinuni Al-Misri, dihikayatkan daripada seorang imam besar Dunun Al-Misri annahu qala, bahwasanya berkata, kanat li ibnatu ukhtin min ahlil mu'amalati ma'allahi ta'ala, adalah aku, kata beliau, mempunyai keponakan perempuan yang termasuk daripada keluarga yang dekat kepada Allah Ta'ala. Fa'aradtuha syahran, maka aku kehilangan dirinya, tidak menemukan orangnya, syahran, selama 1 bulan. Walam a'rif mahallaha, dan aku tidak mengetahui di mana tempatnya. Kata beliau, kemana aku ini orangnya pengambulan Tuhan. Fatadarra'tu ila Allah Ta'ala yawman wa laylatan bisyamin wa khiyamin. Lalu kata Imam Dinun Al-Misri, maka aku berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh supaya berdapat lawan dirinya. Yawman, seharian berdoa, wa laylatan, dan semalaman, bisyamin, baik menggawi puasa, wa qiyamin, baik menggawi salat atau sembahyang, supaya mendapat lawan kemenangan tadi. Fara'aitu bil manami hadiban yaqulu, pada malam harinya aku tidur, dalam tidur aku bermimpi ada yang bersuara berkata bagiku, kata Imam Dunun Al-Misri, innal lati tadlubuha binti, wahai Imam Dinun Al-Misri, sesungguhnya orang yang pian cari itu adalah orangnya berada di padang pasir yang luas, yang ada bisi rumah, ada bisi tempat. Faqultu, kata Imam Dinun Al-Misri, subhanallah, kaifa waqa'tu fi dzalika. Lalu kata Imam Dinun tadi, bagaimana aku bisa berada di sana? Fahamaltul ma'a wazada asyrata ayyamin, ketika aku mencari dia di padang pasir, maka aku membawa bekal air dan bawaan yang lain supaya cukup 10 hari. Falam ajidha, maka aku tidak menemukannya, mana orangnya. Wa yastu minha, dan aku merasa putus asa, kata Imam Dinun Al-Misri, minha, dari mencarinya. Wa thaqulal ma'u wa zadu alayya, maka merasa beratlah ketika aku membawa air tadi dan bekal yang lain di punggungku, membebani atas diriku, beratan membawa supaya mai 10 hari.
Fa'azamtu ala ruju'i fi ghadin, maka aku bercita-cita, kata beliau, bahwa balik kembali fi ghadin, esok hari, bila tidak ketemu. Fabainama ana naimun idraqadani syakhsun, tatkala atau manakala aku tertidur di sini, cari-cari di suatu tempat, tiba-tiba seseorang menendangku, tertandang hingga aku terbangun dari tidur tadi. Ada berjalan tertandang sini untuk melihat. Fantabahtu, maka aku terbangun. Faidan iya qa'imatun indi. Aku merasa heran, kata beliau, ternyata yang menendangmu tadi adalah keponakanku yang perempuan itu, berada di sampingku tahajud pertemuan dua. Fadhibtu wa qalan, berkata keponakannya perempuan itu, ya dhaifal qalbi, wahai tamunya hati, ma hadzal ladzi ala zahrika, apa yang engkau bawa pada bawaan engkau, apa yang membawa engkau ke sini, apa tujuan engkau ke sini? Faqultu laha faqadtuka syahran, aku katakan Imam Ibn al-Misri, aku mencari engkau, kehilangan engkau 1 bulan. Faqalat ya khali wallahi, berkata keponakan perempuannya, ya khali wallahi, wahai pamanku. Berarti Imam Ibn al-Misri ini saudara dari ibunya keponakan itu. Qaul wallahi, demi Allah Ta'ala, laqad kuntu bi mihrabi, demi Allah sesungguhnya aku berada di tempat ibadahku, bi mihrabi fa khatara bi bali, maka terlintas di hatiku, anna ilahal ardi wa ilahus samai wa ilahul barri wa ilahul bahri wa ilahul khirabi wa ilahul imari wahidun. Walaupun aku tidak punya tempat, Tuhan yang menguasai bumi, langit, daratan, lautan, tempat yang sunyi dan tempat yang ramai adalah Tuhan yang satu. Artinya aku tidak kecewa, kata si keponakannya tadi, walaupun aku di padang pasir kesendirian. Faqultu la'budannahu sya'ran fil khirabi wa sya'ran fil imari hatta ara athara karamihi wa qudratihi. Padahal fi hadatihi mundu 40 yawman. Ketika aku bertemu dengan keponakanku tadi, maka aku dibawanya ke tempat dia yang di padang pasir itu selama 40 hari, mencari, dibawa ke tempatnya. Fara'aitu biha ma'budi ainal yaqin, maka aku lihat tempat ibadahku dengan keyakinan sesungguhnya. Kata si anak perempuan tadi, wahai pamanku, inilah tempat ibadahku dengan keyakinan yang sesungguhnya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Dia mencukupkanku, artinya kepada Allah, dari semua makhluk. Makanya ulun menghindar dari keramaian. Setelah diceritakan oleh keponakannya perempuan, thumma bakat sa'atan thumma sakat, kemudian keponakan perempuannya itu menangis sesaat, kemudian terdiam. Qala wa kuntu ja'ian syadidal, berkata Imam Ibn al-Misri, bahwasanya aku ini sudah lama lapar, nanging kau kesini bersengatan lapar. Fa'aradtu an as'alaha an hadil ghada, maka aku ingin bahwasanya engkau itu memintakan kepadaku dari Allah Ta'ala ketika aku lapar supaya mendapat makanan. Fanazara ilayya wa qala, maka memandanglah si perempuan keponakannya tadi kepadaku, kata Imam Ibn
al-Misri wa qalat, berkata dia, ka'annaka ya khali ja'un, walaupun engkau tidak kelihatan lapar wahai pamanku, maka sungguh aku melihat engkau dalam keadaan lapar. Qultu, kata Imam Dun al-Misri, na'am, iya, tahu. Qalat wa hiya tad'u ila sama. Tidak beberapa lama keponakannya perempuan itu menengadah ke langit. Qala, dan berkata sambil berdoa, ya maulaya, wahai petuananku, wahai Tuhanku, inna khali ja'iun, sesungguhnya pamanku ini adalah dalam keadaan lapar, wa yuhibbu an yara hali 'indaka, dan bahwasanya dia senang melihat keadaanku berada di sisimu wahai Allah Ta'ala. Qala fa wallahi, berkata Dunun al-Bisri, maka demi Allah, mastamta'tu doa, tidaklah selesai doa itu, hatta ra'aitu samaa amtarat minna abyad kathaladi fa'aqaltu. Tiba-tiba langit turun apa? Lain turun hujan, turun yang namanya manna, makanan manis kaya madu, turun dari langit. Fa'aqaltu, putihnya kayak putih salju, maka aku memakannya. Para itu, setelah itu, qultu ya banata ukhti, wahai keponakanku, hadal mannu, ini yang namanya al-mannu. Fa'aina salwa, di mana salwa? Kan di Al-Quran, manna was salwa, di Al-Quran. Jadi jenis makanan yang turun dari langit dikhususkan kepada orang yang memintanya, ya, termasuk tadi keponakannya mempengabulan doa. Mana yang namanya salwa? Beberapa waktu kemudian, lalu keponakan perempuannya ini taqa'u alaina katsiran, dia anak as-salwa. Setelah itu tidak lama jatuh yang namanya as-salwa. Fa wallahi, maka kata Dunun al-Misri demi Allah Ta'ala, ma faraqatni hatta sirtu minar rijali, aku tidak akan memisahi keponakanku itu di mana saja sampai akhir umurnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridainya, kata Imam Dunun al-Misri. Ya, tadi kan orang-orang pengabulan doa kayak siapa? Kayak Habib Soleh Tanggul, ya. Jadi ada orang berdoa lawan sedih, ya, Habib minta doa, langsung doang sedih langsung kabul seketika. Termasuk beliau terkenal mujibud da'wah, Habib Soleh Tanggul. Al-Hikayatu Sabi'atu wal Khamsun, hikayat yang ke-54 ke-57, fi fadlil ilmi wa hubbi ahlihi, pada keutamaan ilmu dan mencintai orang alim, orang berilmu. Ukiya anna Ka'bal Akhbar radhiyallahu anhu qala, dikayatkan daripada Imam Ka'bul Akhbar berkata, innallaha yuhasibul 'abda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab amal hamba. Fa idza rujihat sayyi'atuhu ala hasanatihi yu'maru bihi ila nari, apabila kejahatannya itu lebih unggul daripada kebaikannya, maka diperintahkan seseorang itu langsung ke neraka. Fa idza dhahabu bihi ilaiha yaqulu Allah Ta'ala li Jibril, pada waktu itu ada seorang hamba yang dibawa dan kejahatannya banyak dari kebaikan. Para malaikat membawa si bulan tadi menuju ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Jibril, kata Allah Ta'ala,
Adrik ay abdi was'alhu. Wahai Jibril, aku berpesan, temuilah hambaku yang dibawa malaikat-malaikatnya banyak tadi. Was'alhu, dan tanyai akan dia dengan pertanyaan. Hal jalasa fi majlisi alimin di dunia fa'aghfir lahu bi syafa'atihi. Tanyalah kepadanya wahai Jibril, apakah orang itu, si fulan yang dibawa malaikat itu yang banyak tadi, pernah duduk dalam majelisnya orang alim ketika waktu di dunia? Jikalau ada, dia menjawab, maka aku mengampuninya dengan pertolongan orang alim tersebut. Fayas'aluhu Jibril, maka bertemu oleh Jibril dengan orang tersebut yang dibawa malaikat yang banyak tadi, menanyakan akan dia. Fayaqulu, dijawab oleh si fulan tadi, wahai fulan, apakah engkau hamba yang kata Allah Ta'ala engkau ini dibawa ke neraka? Ya, aku bertanya kepada engkau. Tunggu dulu malaikat tadi, yang dibawa dulu. Fayaqulu Jibril, ya Rabbi innaka alimun bihalil abdika annahu qala la. Fayaqulu salhu hal ahabba aliman. Tanya Jibril akan dia, lalu bertanya, apakah engkau wahai fulan pernah mencintai orang alim? Fayaqulu, dijawab oleh fulan tadi, la, tidak. Apakah engkau ini, ujar Jibril pertanyaan kedua, kenal dengan orang alim? La, jawabannya tidak buat. Fayaqulu salhu hal jalasa ala ma'idatin. Pertanyaan ketiga, ujar Jibril, wahai fulan, apakah engkau pernah duduk semeja atau bersamaan atau bertatai bersama orang alim? Yang ulu, ujar oleh fulan tadi, la, tidak, ada suara. Fayaqulu salhu hal sakana fi sikkati fiha alimun. Jibril bertanya lagi, apakah engkau pernah tinggal satu gang, satu kampung dengan orang alim? Fayaqulu, dijawab oleh fulan tadi, la, ada dua. Fayaqulu salhu hal wafaqa ismahu isma alimin aw nasabahu nasba alimin. Jibril bertanya lagi, pertanyaan keempat, apakah nama engkau sama dengan nama orang alim, atau nasab engkau berasal dari nasab orang alim? Fayaqulu, dijawab oleh fulan, lah, tidak pula. Jadi sama nama orang alim, untung sama nama dengan orang alim, untung. Beri nama harus sembarangan, ya lah. Tahu dengan orangnya, tahu hitungan namanya, sekarang tahu nama asal baiknya atau artinya. Sekali di tasnya orang pernah kisah, tahu ahlinya takut akan menjadi kitabnya akan bagus artinya. Itu kata masa cerita semiai sama lama menangis saja. Pesanan punten bersih gulingan, berjalan pagi teraja, terbanyak-banyak mata walang-walang teraja, kenapa walang gulingan? Terus tahu dengan pulang tahun nama nasabnya dengan orang alim tadi tidak juga. Fayaqulu salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Pertanyaan terakhir oleh Jibril, apakah engkau mencintai seseorang yang seseorang itu mencintai orang alim? Fayaqulu, dijawab oleh fulan, na'am,
ingin ada. Fayaqulullahu Jibril, maka Allah Ta'ala berfirman dengan malaikat Jibril, khudh biyadihi. Setelah itu Jibril melaporkan, wahai Tuhan adanya. Kata Allah Ta'ala, Jibril, wahai Jibril, khudh biyadihi, ambil tangannya, tarik tangannya. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke surga. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Allah, qad ghafartu lahu, aku sungguh mengampuni baginya. Bidzalika, dengan sebab dia mencintai seseorang yang seseorang itu mencintai orang alim. Bidzalika, dengan demikian itu. Jadi kita basic ilmu macam-macam. Mencintai sumpah aja dapat syafaat. Ada segala semuanya ada para ilmu. Selesai. Al-Hikayatul Tsaminatu wal Khamsun, hikayat yang ke-58. Fi fadli la haula wala quwwata illa billah. Pada keutamaan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kadang-kadang kita ada tidak terbiasa taujan la haula wala quwwata illa billah. Ada di kadang dari desa macam-macam taujan la haula wala quwwata illa billah. Ukiya anna Khalifah Al-Ma'mun, dihikayatkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun zaman Daulah Abbasiyah. Saudara rajulan Nasraniyan, Khalifah Al-Ma'mun ini pernah mengambil harta Nasrani di 500 dirhamin, dengan jumlahnya 500 dirham. Wa arsala ilaihi farisan, kemudian mengirimkan khalifah itu utusan dengan bertunggangan kuda. Panazara fit tariq rajulan ma'u wa qurun hasyiyun. Kemudian setelah itu di tengah perjalanan saat membawa si Nasrani menuju ke istana, utusan khalifah yang dikirim oleh Khalifah Al-Ma'mun itu melihat seseorang yang memikul membawa rumput. Rumputnya apa? Rumput yang masih hijau. Wa kana qad mala hamluhu fasawwahu. Seseorang yang membawa rumput itu membawa dalam keadaan miring kepadatan dan membantu bertunggangan kuda tadi meluruskan dari satu sisinya supaya yang terubur kebanyakan rumput di belakang mengambil. Faqala la haula wala quwwata illa billah. Fasta'dhaman Nasrani hadhil kalimat. Orang tersebut sambil memikul rumput yang dibawanya, utusan khalifah tadi berkata sambil mengerahkan belakangnya membawa rumput tadi, la haula wala quwwata illa billah. Mendengar ucapan itu, Nasrani yang dijemputnya tadi merasa kagum mendengar kalimat la haula wala quwwata illa billah. Faqala lahul farisu haitsu azamta hadhil kalimat falam tu'min billah. Setelah mendengar, kemudian Nasrani tadi mengumpati juga, ada sadar la haula wala quwwata illa billah. Nasrani tadi mendengar pemuda tadi dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Lalu berkata yang bertunggangan kuda tadi, wahai orang Nasrani, engkau mengikuti aku membaca tadi, berarti engkau ini membesarkan Tuhan dari agama kami. Kenapa engkau tidak beriman dengan Allah Ta'ala Tuhan kami? Faqala Nasrani, berkata si Nasrani, qad ta'allamtuha min malaikatis sama. Ucapan yang pernah engkau ucapkan itu dulunya aku pernah juga belajar akan dia min malaikatis sama, dari seorang malaikat. Di sini Nasrani tadi,
Fata'ajjabal farisu min kalamihi, merasa kagetlah orang yang berkuda itu dari perkataan ucapannya. Falamma qadima ilal khalifati akhbarahu, manakala telah datang menemui Khalifah Al-Ma'mun, akhbarahu mengabarkan akan dia oleh yang berkuda dengan apa yang dilihatnya daripada Nasrani, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Faqala lahul khalifah, berkata Khalifah Al-Ma'mun penasaran, kaifa ta'allamta hadhihi minal malaikati, bagaimana engkau belajar kalimat la haula wala quwwata illa billah itu dari malaikat, sedangkan engkau ini tidak beriman? Dari mana? Qala, berkata si Nasrani, karena li adalah aku dahulunya punya amun paman, musirun, pamanku itu orangnya sugih, walau bintun hasna'u, dan baginya mempunyai anak perempuan yang cantik. Tuha, ketika aku melamarnya, berarti kan nih kawin dengan anak paman kali sepupu lah, anak kawin dengan sepupu. Ketika aku hendak melamarnya, falam yawizni biha, pamanku tadi tidak mau menikahkan lawan aku. Wa zawwajaha min ghairi, dan menikahkannya dengan selain aku, pilihan pamanku tadi. Aku hantar anak paman. Wa zawwajaha birajulin pamata lailatuz zaman, ketika sudah malam pertama, mata zawzuha, suaminya yang tadi meninggal pertama. Thumma khatabtuha falam yujawwizni biha, kemudian mendengar meninggal, aku ingin melamarnya lagi, tetapi tidak menerima lamaranku juga. Wa zawwajaha birajulin, menikahkannya pulang dengan laki-laki yang lain. Pamata lailatul sabab, malam kedua meninggal lagi suami yang kedua. Thumma ma'ala dzalika, kemudian ketiga kalinya, fa'ala dzalika, aku ingin lagi melamar daripada anak pamanku itu. Ternyata apa? Pamata lailatul sabab, malam berikutnya mati juga, meninggal digekung dah. Thumma khatabtuha rabi'an, kemudian aku akan meminatnya supaya menjadi lakinya suami yang keempat tadi. Fazawwajani, maka maulah pamanku itu menikahkan dengan diriku, li rabbatin ghairi anha, karena apa? Karena senang gemar, artinya apa? Tidak patah semangat. Cobaan. Setelah terjadi perkawinan, falamma khalautu biha, ketika aku pada malam itunya, khalautu, aku berduaan, biha istaqbalani syaitan, tiba-tiba syaitan mendatangiku dan menghadap kepadaku. Mithla qil'ati jalalin wa soha alayya sayhatan. Syaitan datang seperti apa? Teriakan-teriakan yang sangat gemuruh datang kepadaku. Wa qala aina tadkhulu, berkata suaminya tadi, dari mana engkau masuk rumahku? Qultu, kata syaitan, qultu ahli, faqala ama alimta ma fa'alta bi ulaikal qaum? Qultu bala, qala in radita an takuna hadhil mar'atu li bil laili walaka bin nahari. Kaidahnya dari syaitan. Nah,
tiga ibu lakinya yang tadi yang meninggal itu, inya malamnya kada berucap la haula wala quwwata illa billah. Setan itu sebabnya mati. Setan tahu kan, rahasia tahu zaman dulu. Puja setan, jika kada mati, kayaknya lah setan. Malam ini, khusus malam dinikah tuh bu. Bila siang kamu nikah, lalu ujarnya si laki-laki yang tadi, baiklah, relanya aku. Thumma fi lailatin minal layali qala li inni uridu an adhhaba laylatan ila sana. Tapi sebelumnya ujar setan, kita berjalanan dulu. Di bawah setan. Kemana? Ujar setan, aku hendak naik ke langit di astari sam'a untuk mencuri informasi dari langit. Wa hadhihi naubati fahal tuwafiqani, jika engkau setuju ikut dengan aku naik bersama ke langit silakan. Faqultu lahu, kata si lakinya tadi, na'am, boleh. Fatahawwala syaitanu mithlal jamali, maka berubahlah syaitan menjadi seekor unta. Syaitan bisa berubah. Waqala irqabni, berkata syaitan, naiklah kepadaku. Wa tashaddad, dan berpeganglah dengan erat. Pada itu maka aku naik, yang syaitan menjadi unta. Wa qara fil hawa, setelah itu terbanglah menuju ke langit. Fasami'tul malaikah yaqul, aku mendengar ujar si laki-laki itu, malaikat mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Falamma sami'a syaitan hadhil maqalatu in qalaba, manakala syaitan mendengar ucapan itu, in qalaba, dia terbalik atau terkubur lawan aku, wasaqata, dan kubur ke bumi kembali, kal mayyiti, seperti orang mati. Anda panasan dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Wasaqatat ana qariban minhu, dan aku jatuhlah dari syaitan itu tidak jauh, berubah jadi unta yang juga. Falamma kana ba'da sa'atin atrafa, manakala sudah beberapa saat aku sadar. Wa qala, syaitan berkata, ghammid tarbaka, pejamkan kedua matamu wahai bulan. Qamantuhu, maka aku pejamkan. Faidan ana, tiba-tiba aku ala babi dari, berada di depan pintu rumahku. Saya berharap pemindahnya. Tapi kita masa kita langit mencuri apa informasi dari malaikat itu. Falamma khalautu bi imraati, manakala aku dan laki-laki itu berduaan dengan istriku tadi, qultulah, aku kata bagi istriku tadi, suddi, tutuplah kullu thaqbin, setiap lubang yang ada di rumah. Wa quwah fi hadil baiti, dan tapallah rumah itu di lubang tutupi. Pasatuha kullaha, maka ditutupilah oleh istrinya semua lubang yang ada di rumah. Kenapa? Dia tahu nah masuk syaitan oleh lubang rumah tadi. Falamma ata syaitan isya'an, tetap juga datang. Falamma ata syaitan, manakala waktu isya, syaitan datang lewat lawang, terbuka lawang sedikit. Wa dakhala al-baita, dan masuk rumah. Aqlaqtul baba wa qufani 'alal bab, ketika dia masuk rumah, maka aku meletakkan mulutku ke atas laki-laki itu. Wa qultu, dan aku kata, pintu rumah terbuka, mulutku di lawang, ucap la haula wala quwwata illa billah. Pasami itu bil baiti, aku dengar di rumahku itu
jalbatan syadidatan gelaguman. Rupanya setan tak masuk ke situ. Gelaguman kayak bunyi gemuruh. Tsumma qultuha, aku ucapkan kedua kali, ketiga kali. Fanadatni imraati, maka memanggil akan diriku oleh istriku tadi. Udkhul, masuklah oleh suamiku di kamar kita ini. Fadakhaltu wa qalat li lamma qultaha awwala marratin, manakala engkau mengatakannya pertama kali, satu kali ucapan la haula wala quwwata illa billah itu, akhadha syaitanu yatlubu man pada, syaitan lari mencari tempat keluar, liyahriba anhu, untuk lari, falam yajid, tidak bisa keluar. Falamma qultaha tsaniyan, manakala engkau mengucapkannya dua kali, la haula wala quwwata illa billah, nazalat narun minas sana, turunlah api dari langit, fahatat bihi, meliputi syaitan itu, mengurung dirinya. Falamma qultaha tsalitsan, manakala engkau mengucapkannya tiga kali, la haula wala quwwata illa billah, ahraqathu, membakar akan dia oleh api tersebut, fasora ramadan, maka jadilah abu. Jadi misalnya ada syaitan di rumahnya kepanasan, berarti sudah terkurung. Ini syaitan dan manusia kepanasan, jadi pokoknya syaitan manusia, ini syaitan asli. Kita kurung dalam rumah kepanasan, jadi halu, ambil mengganggu. Asalnya nanti ibu suaminya tadi diganggu oleh syaitan, jangan membacaan la haula wala quwwata illa billah. Lalu diulang syaitan macam-macam, cepik-cepik bulunya, mati ketiganya. Ada bacaan, ada nang ngedebir, tapi orang ta'alim sedikit pintar. Wa qad khallasanallahu ta'ala, dan suka Allah Ta'ala menyelamatkan kita min dalikal la'in, daripada orang yang terlaknat itu syaitan tadi. Falamma sami'al Ma'mun, manakala Khalifah Ma'mun mendengar daripada apa? Daripada ucapan si Nasrani itu yang dikisahkannya, Abqahu, tiba-tiba membebaskan dirinya, tidak jadi ditangkap. Wa wahabalahu, dan menyerahkan baginya apa yang beliau ambil dari hartanya yang 500 dirham tersebut, tetapi tidak beriman, mengagumi, mau pati ucapan la haula wala quwwata illa billah aja, tapi tidak beriman. Jadi Khalifah Al-Ma'mun mendengar kagum bacaan yang la haula wala quwwata illa billah tadi, diserahkan beliau semuanya dan tidak jadi ditangkap. Dan kita ada sadar atau ucap la haula wala quwwata illa billah, mana saja sudah terbiasa la haula wala quwwata illa billah. Kemudian sambungannya al-hikayatut tasiyah wal khamsun fi fadli hubbi ru'yatillahi ta'ala. Dan nanti kita mudah-mudahan Allah Ta'ala atas kita dosa Allah Ta'ala matikan semua khotimah, menjualkan pada semua khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah juga binaus, mudah kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna bid-din wa 'alimna ta'wil wa faqihna bid-din wa 'alimna ta'wil faqihna bid-din wa 'alimna ta'wil rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah bi kulli 'abdin wa nafsin 'adada man wasi'ahu ilmullah.